Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini tanggal 10 Februari bertepatan dengan tanggal 9 Rajab ya, bulan Hijriah. Saya Dade Alfat bisa menjumpai sahabat muslim semua dalam kegiatan podcast yang insya Allah kita akan membawakan tema tentang kepemimpinan dalam pandangan muslim milenial. Bersama saya ada narasumber yang begitu sangat hot ya, dan host ya, yang begitu sangat terkenal ya. Beliau hadir di depan saya, Habib Ahmad bin Hasan Al-Idrus ya. Assalamualaikum Habib ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Habib? Sehat ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Semakin cerah Habib ya hari ini ya. Dokter Dede bagaimana, sehat? Alhamdulillah ya. Berarti keturunan Nabi yang keberapa ini Bib? Waduh, lupa ya. Antara 38 39 gitu. Masya Allah ya. Tapi beliau sekarang sudah menjadi warga negara Indonesia yang insya Allah berKTP-kan di Jakarta ya. Tidak diragukan lagi. Tidak diragukan lagi ya. Beliau begitu sangat, masih sangat muda ya, masuk di kalangan milenial. Makanya tema-tema hari ini cocok ya, karena kita akan membahas tentang kepemimpinan menurut pandangan Emang Islam. kelihatannya udah agak tua apa gimana? Kelihatannya begitu karena jenggotnya itu. Oh gitu. Ya, sama mungkin sama saya ya. Masya Allah. Ya. Kelahiran tahun 90 Masya Allah, tapi namanya sudah begitu sangat melangit ya, karena sudah ilmunya itu melalang buana. Masya Allah. Ya, beliau tinggal di Jakarta Timur ya. Jadi sahabat muslim kalau nanti mau berkonsultasi dengan Habib ini, saya sampaikan di nomor teleponnya 0817 081957. Ini nomor Habib yang insya Allah Kurang ini 7 setiap satu lagi. 7-nya 22. 77. 77 ya. Ini standby ya nomor HP-nya ya. Insya Allah. Terima konsul ya. Iya. Insya Allah. Mau nggak mau harus siap lah. Siap. Untuk Masya melayani. Allah. Nah ini Habib ini mempunyai pendidikan akademik yang luar biasa ya. D3 Sastra Arab Ma'had Lughoh Damaskus Suriah. Kemudian menghadiri halakoh ilmiah di masjid-masjid kota Damaskus. S1 di Ummul Quran Damaskus ya, Jakarta tapinya ya. S2 Ulumul Quran UIN Sunan. Tapi belum selesai itu. Hah? Masih on proses. Oh, insya Allah ya. Doakan biar Insya Allah. segera selesai. Mana aja mudah-mudahan segera Habib ya insya Allah. Tapi keilmuan Habib ini sudah melebihi master dan doktor sepertinya insya Allah ya. Baik Habib, kita akan berbicara tentang tema yang akan kita bahas, yaitu tentang kepemimpinan dalam pandangan muslim milenial. Betul. Ya. Ini ada kepemimpinan di dalam pandangan muslim milenial. Ini ada milenialnya Habib ya. Betul. Kalau menurut Habib nih, kondisi milenial kita sekarang nih terhadap kepemimpinan kita hari ini bagaimana sih gambarannya? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi antiqni bil huda wa alhiqni bis salihin. Kang Dede, terkait dengan tema kita kepemimpinan di kalangan milenial, tentu sekarang ini menjadi satu isu yang sangat menarik. Kalau yang sering kita dengar biasanya ciri-ciri pemimpin itu yang biasa kita dengar sidik, fatana, amanah dan lain sebagainya. Kalau di kalangan milenial, mereka sekarang ini lebih melihat kepada, kalau bahasa yang sering kita dengar, integritas sosok-sosok yang ada saat ini. Maka saya mencoba untuk menarik satu ayat Al-Quran. Dalam surat Al-Maidah ayat 55 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama waliyukumullah wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. Maka ada beberapa syarat di sini yang Allah
katakan dia adalah pemimpin kalian. Yang pertama adalah alladzina amanu. Tentu setelah Allah dan Rasulnya ya. Alladzina amanu yang beriman. Yang menjadi orang Islam, yang menjadi orang yang beriman. Muslim, mukmin. Mutlak ini Bib ya? Di sini Allah sedang berbicara tentang bagaimana idealnya pemimpin. Maka kalau seandainya pemimpin yang ada sekarang ini ya, pilihannya ada yang beriman, lalu kemudian dengan kriteria yang akan saya sebutkan, maka dialah yang terbaik. Alladzina amanu, yang beriman. Nah, ciri orang beriman apa? Ya, kita lihat kembali ke ayat yang lain. Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf dihadapkan dengan satu perkara di mana Mesir akan dilanda dengan 7 tahun kekeringan, gak ada hujan sama sekali. Nabi Yusuf diperintahkan untuk mengambil tanggung jawab ini. Ij'alni ala khazainil ard inni hafizun alim. Jadikan aku sebagai penanggung jawab untuk menyelesaikan urusan ini, di mana kalian akan dihadapkan dengan 7 tahun masa kering kerontang. Maka diperlukan pemimpin yang hafizun alim. Nabi Yusuf ini meminta ya? Nabi Yusuf yang menyampaikan di hadapan warga Mesir saat itu. Meminta untuk diangkat berarti. Perintah dari Allah. Beliau menerima wahyu, ambillah tanggung jawab ini. Karena saat itu warga Mesir sedang memilih siapa nih pemimpin yang bisa menyelesaikan urusan ini. Galau lah begitu ya. Siapa pemimpin yang bisa menyelesaikan masalah itu? Waktu itu Raja Mesir bertanya kepada para wujaha, tokoh-tokoh. Ada yang memilih, waktu itu zaman itu ada Putifar, ada beberapa tokoh yang dianggap kompeten, tapi ternyata masih ada keraguan. Akhirnya Nabi Yusuf diam sejenak menerima wahyu. Beliau katakan, ya ayyuhal malik, wahai raja, ya, ij'alni ala khazainil ard. Jadikan aku sebagai penanggung jawab untuk masalah ini. Ini sesungguhnya aku hafizun alim. Nah, sekarang saya mau bahas apa itu hafiz, apa itu alim. Hafiz di sini kalau secara bahasa artinya yang bisa menjaga. Gitu. Yang punya integritas yang kuat, yang punya akhlak yang baik, yang punya sifat amanah, gitu ya. Kalau orang punya sifat ini, maka dia akan mampu menjaga amanah dengan sebaik-baiknya. Karena amanah ini sumber dari segala keberkahan. Betul. Ada orang kayak Nabi Yusuf tuh diangkat oleh Allah, ya kan? Bukan dia, artinya dia diharapkan untuk memegang tanggung jawab ini. Ada orang yang di zaman Nabi sendiri kan ada sahabat yang minta, ya Rasulullah aku dong jadikan sebagai pejabat. Kata Rasulullah, kamu belum layak. Karena kamu gak punya sifat-sifat seorang pemimpin. Alim yang kedua. Tapi kalau sudah punya integritas boleh minta ya? Kalau punya integritas dan dia merasa mampu dan kemudian dinilai oleh masyarakat bahwa dia benar-benar mampu, pada akhirnya dia akan terpilih. Boleh nggak mengajukan diri? Mengajukan diri boleh. Dalam hal apa? Dia mengisi kekosongan yang ada. Melihat bahwa tidak ada yang atau belum ada yang dianggap ideal, maka dia merasa bahwa kemampuan yang Allah berikan kepada dirinya membuat dia mampu untuk menjalankan amanah ini. Maka itu jadi tanggung jawab dia. Justru satu hal yang baik kalau seandainya dia mengambil peran itu ya. Dalam hal tersebut. Yang kedua saya bahas lagi. Yang alimnya nih. Yang alim itu kan artinya kan mengetahui. Betul. Mengetahui. Orang mau apa aja itu harus punya ilmu, benar gak? Betul. Idza aradta dunya fa'alaika bil ilm. Mau kejar dunia harus punya ilmu. Ya. Kalau kita ngomong aja udah kelihatan kualitasnya nggak ada, maka orang udah nggak mau dengerin kita. Betul ya. Nah, itu yang mau dunia, apalagi kita mengejar ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka diperlukan keilmuan yang matang. Para nabi semuanya tentu semua kita tahu bahwa memiliki keilmuan yang sangat matang. Itu hafizun alim. Yang kedua, alladzina yuqimunas shalah. Yuqimunas shalah. Mendirikan salat itu adalah bentuk tanggung jawab dia.
Individu dia. individu. Mhm. Ketika dia bisa menjaga sholatnya, maka dia adalah orang yang bertanggung jawab. Baik. Kalau sholatnya aja nggak bisa dia jaga, yang merupakan kewajiban dari Allah yang Maha Esa, bagaimana dia mau menjaga amanah ini? Bagaimana dia mau mengambil peran untuk memimpin satu kelompok atau satu buah daerah atau satu buah negara? Bagaimana? Kalau seandainya dia untuk bertanggung jawab atas sholatnya aja nggak bisa, Atas dirinya aja atas dirinya nggak nggak bisa. mampu gitu ya. Iya. Apalagi amanah untuk orang lain. Apalagi untuk orang lain. Oke. Yang ketiga, wa yu'tuna zakah, memberikan zakat. Kalau pemimpin sudah bisa memberikan zakat pada orang lain, artinya dia tahu bahwa dalam hartanya dia ada hak orang lain. Kalau dia sudah biasa memberikan hak orang lain, maka dia nggak akan korupsi. Nggak akan korupsi. Nggak Ya. akan korupsi. Nggak pelit lah ya. Dia tahu bahwa rezeki wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal dalam harta mereka itu ada Lis-sa'ili haknya wal orang lain. mahrum. Iya kan? Lis-sa'ili wal mahrum. Maka ketika dia memberikan bagian orang-orang sa'il wal mahrum tadi atau para peminta dan orang-orang yang tidak mendapatkan kecukupan, artinya apa? Dia telah menunaikan kewajibannya untuk memberikan hak tersebut kepada mereka. Dan dia berarti mengetahui bahwasanya rezeki yang halal itu jauh lebih banyak daripada rezeki yang haram. Kenapa dia kejar yang haram? Rezeki yang halal banyak. Iya, iya. Kalau dia pandai menunaikan zakat, maka insya Allah akan ada kesejahteraan. Betul. Gitu ya. Nah, Bib, kembali nih. Tadi kan membahas tentang integritas dan amanah gitu ya. Betul. Ya, sementara kita hari ini melihat banyak sekali pemimpin yang saya sebutin aja lah, nggak amanah gitu ya. Iya, Karena iya. kasus-kasus korupsi dan lain sebagainya ini Betul, banyak sekali kita betul. dapetin informasinya dari media dan lain sebagainya. Betul. Gimana Bib? Kita mengingatkan mereka nih. Kita juga sebagai pemimpin nih wajib mengingatkan nih ya. Betul. Ini gimana mengingatkan para Iya. pemimpin itu supaya amanah dan tidak curang itu. Baik. Bib? Tentu kalau bicara tentang banyaknya sosok-sosok yang dinilai kurang baik di negeri kita, itu satu fakta. Fakta ya. Tapi jangan juga kita kemudian pesimis. Ah, Allah melarang kita untuk memiliki sifat pesimis. Masih banyak sosok-sosok baik yang Allah titipkan di negeri tercinta kita Indonesia ini yang kita harus yakin mereka akan mampu memimpin negeri ini. Dan kalau seandainya ada sosok yang tepat memimpin negeri ini, maka seperti Nabi Yusuf, seorang diri memimpin Mesir yang merupakan negeri dengan peradaban yang hebat luar biasa. iya. Nabi Yusuf seorang diri bisa menyelesaikan setiap permasalahan yang ada dan membangun jaringan-jaringan dengan sosok-sosok yang beliau kenal, amanah, bisa membantu beliau dalam menjalankan tugasnya. Adapun jika kemudian ada kesalahan, ada kekurangan, nggak ada manusia suci Betul. kecuali para nabi aja ya, yang para dimaksum nabi, ya. para orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu, Nabi sendiri katakan kullu bani Adam Khatau. khata'un. Semua anak Adam, tentu selain tadi para nabi dan orang-orang yang dipilih oleh Allah, pasti berbuat salah. Kita bukan berusaha menjadi orang suci, tidak akan bisa. Namun kita berusaha untuk terus memperbaiki kesalahan kita. Adapun ketika kita melihat kesalahan yang dilakukan oleh para pemimpin kita, maka begitu banyak dari Al-Quran pelajaran. Nah, itu dia. Ya. Gimana tuh, Bib? Misalnya ketika jadi manusia itu fitrahnya Baik. senang dengan kebaikan. Baik. Maka dari itu Allah memerintahkan Nabi Musa dan saudaranya itu Nabi Harun untuk menegur siapa? Fir'aun. Yang ditegur siapa? Manusia paling bejat. Apa kemudian yang Allah perintahkan kepada Nabi Musa? Musa, datengin Fir'aun, pukulin dia. Oh, jitakin dia. Enggak. Ya. Tapi yang Allah perintahkan wa qula lahu qawlan Qaulan layyinan. layyinan. Berucaplah kalian berdua kepadanya dengan ucapan yang lembut. Nanti kemudian hatinya akan tersentuh. Nah, begitu. ini kan kepemimpinan di zaman para nabi ini, Bib, Iya. ya. Kalau dengan kepemimpinan saat ini gimana, Bib? Kalau Habib nih menimbang-nimbang nih, Iya. perbandingannya nih. Itu tadi. Ada nabi, ada tadi yang antum bilang sosok-sosok yang kemudian
diingatkan oleh para nabi tersebut. Nah, begitu juga sekarang ada pewarisnya para nabi, ahli warisnya para nabi, yaitu para ulama. Yang Nabi sendiri katakan mereka adalah pewarisnya para nabi. Pewaris Maka para nabi. pemimpin yang baik adalah pemimpin, kalau kata waktu saya di Suriah, guru saya mengucapkan, ya mungkin sering kita dengar ya, ni'mal hakim ala babil alim atau fi babil alim. Sebaik-baik pemimpin adalah mereka yang senantiasa mendatangi para ulama untuk meminta masukan, koreksi, pendapat, petunjuk, arahannya ya. Dan cara yang baik untuk kita tadi saya belajar dari ini luar biasa nih, penting ini. Saya belajar dari guru kita Syekh Al-Buti, Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Ya. Beliau itu gurunya Habib guru ya? Saya belajar di halakoh luar beliau. Luar biasa. Itu saya baca buku-buku sirohnya tuh luar biasa terbaik itu. Julukannya Ghazaliul Asr, Imam Ghazali di zaman ini. Masya Allah. Syekh Yusuf Qardawi pernah memiliki pendapat di mana dia memberikan kecaman yang cukup tajam kepada Presiden Suriah saat itu. Kata Syekh Al-Buti, wahai Syekh Yusuf Qardawi, saya ajak antum, ayo sampaikan kepada dia. Dia adalah seorang tokoh, dia adalah seorang figur, maka caranya adalah untuk memperbaiki dia, ayo kita datangi, kita nasihatin. Itu akan jauh lebih manfaat, tersentuh hatinya. Kalau seandainya kita dengan, mohon maaf, kecaman gitu ya, itu tidak akan bisa sampai ke hati. Iya. Saya teringat satu kisah, Nelson Mandela. Ini kan pemimpin Mandela juga kan? Iya, betul. Begitu Legendaris di penjara, ada satu polisi yang, mohon maaf, kencingin dia dari atas. Terus Nelson Mandela tanya sama yang jaga, itu yang di atas kencingin saya siapa? Yang di atas dengar, hei, orang hitam, jangan tanya-tanya nama saya, buat apa? Diludahin, ludahin. Tapi dikasih tahu sama orang ini, namanya Fulan, dicatat. Saya tanya nama kamu, suatu saat kalau saya keluar, saya mau ketemu sama kamu. Kamu mau keluar, dasar orang tua, orang hitam, kamu akan mati di sini. Keluarlah dia kan, jadi apa? Presiden. Apa yang dilakukan? Dicari ini orang. Begitu sampai, apa kata Nelson Mandela? Pertama, saya mau ketemu kamu, saya ingin memaafkan kesalahan kamu. Yang kedua, saya ingin ingatkan, jangan lakukan hal yang sama kepada orang lain, cukup hanya kepada saya saja. Kalau Anda mau berjanji untuk itu, Anda akan saya kembalikan bekerja di sana. Luar biasa. Ini integritas ini. Itu integritas. Integritas yang luar biasa itu kan. Betul. Dalam konteks hari ini, Bib, ada nggak orang yang berani mengingatkan pemimpin yang dengan suara yang layinan tadi, ya, dengan mau memaafkan, ya, betul, dengan mau merangkul. Iya. Hari ini ada nggak, Bib, kira-kira? Ada, banyak kita lihat sosok ulama-ulama, ya? Alhamdulillah, baik dari kalangan habaib atau dari kalangan ulama, banyak dari mereka yang menjalankan cara-cara yang diajarkan oleh Rasulullah untuk menimbulkan dan melahirkan kebaikan. Kalau kaum milenial sendiri nih, Bib, ya, terkait dengan kepemimpinan, mereka banyak tertarik nggak sih untuk mau menjadi seorang pemimpin yang tadi disebutkan dalam kriteria Habib ini nih? Dalam konteks hari ini, pemimpin-pemimpin kita ini muncul nggak? Kalau dia mau nyaleg misalnya kan, ya nyapres atau gitu, datang ke ulama, datang ke Habib, itu banyak nggak, Bib, sekarang, Bib? Atau jangan-jangan datangnya ke dukun gitu? Atau gimana, Bib? Ya, banyak sih. Banyak sekarang. Banyakan yang mana ini? Banyak yang ke dukun atau yang ke alim ulama? Ke alim ulama. Alhamdulillah ya. Walaupun alim mungkin ulama. Ada 1-2 ke dukun kan. Tapi kalau sudah langkah pertamanya udah salah, maka langkah selanjutnya akan nyasar. Tapi kalau langkahnya benar, maka jalannya pun akan benar. Banyak anak-anak muda dan kita harus support, kita harus dukung. Jadi mereka tidak hanya istilahnya memprotes kebijakan-kebijakan yang ada, namun mereka akan terjun langsung untuk memperbaiki apa yang harus diperbaiki. Iya, apalagi kita sekarang kan harus memang semangat dari kaum milenial nih. Bonus demografi ini milik milenial nih. Benar. Ya,
2024 nih, kira-kira Habib melihat banyak nggak nih kaum milenial yang siap-siap menjadi para pemimpin nih, baik di tingkat legislatif daerah sampai pusat. Iya. Ada nggak, Habib? Atau presiden nih, presiden milenial nih, kira-kira Wah, iya iya. ada nggak nih yang wah ini cocok nih buat Iya. kaum muslimin, ya? Terus kemudian ya dengan kriteria-kriteria yang tadi disebutkan, ini Indonesia banget atau mendunia banget gitu. Betul. Ada nggak gitu? Kalau dari tadi tingkat legislatif banyak. Banyak Ada ya. ada kelihatannya dari mereka yang sudah terinspirasi dengan satu sabda Nabi, kalau kalian melihat kemungkaran, hendaknya kalian ubah dengan tangan kalian. Kan gitu. Jadi tidak hanya mengkritik tapi terjun langsung untuk merubah. Kalangan mungkin di atasnya juga kalangan presiden, calon-calon presiden yang ada sekarang ini, saya lihat hampir semua atau mungkin semuanya adalah tokoh-tokoh di negeri kita. Mereka sosok-sosok yang baik, yang memiliki integritas, namun tadi setiap sosok memiliki tingkatan berbeda-beda. Ini kalau udah berbicara presiden ini, saya jadi tertarik nih, apalagi ini menjelang 2024 nih ya. Iya. Ada nggak sih, Bib, sosok calon presiden milenial nih, Ini ya. pertanyaannya- 2024 ini nggak apa-apa lah, walaupun agak-agak jauh dikit kan. Ini pemanasan lah, Bib, Iyalah, supaya pemanasan. saya tahu gitu kan. Stretching supaya nggak kram. Supaya Ya. nggak kram. Kira-kira siapa tuh generasi ya itu menjadi favoritnya milenial, digandrungin milenial ya. Nah, ini kira-kira sosok-sosok itu muncul nggak sekarang nih? Baik. Ya, 2024 lah kita bicaranya, Bib, lah, nggak apa-apa deh. Betul. Iya, dari banyaknya sosok yang ada, kalau kita bicara milenial, tentu kita bicara umur juga dong berarti kan? Ya. Dari umur yang, karena orang semakin muda, maka akan semakin besar energinya. Betul nggak? Betul. Wa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Nah, masa-masa muda ini itu masa-masa kekuatan. Terus setelah itu nanti kembali masa lemah lagi. Maka dari itu untuk memimpin negeri sebesar ini diperlukan kekuatan yang maksimal. Diperlukan sosok yang cerdas. Cerdas, muda, energik. Cerdas, muda, energik, mungkin bonusnya ganteng. Bonusnya. Iya kan? Ada nggak yang melebihi gantengnya Habib? Susah nyarinya. Weh, susah nyarinya. Enggak sih. Susah ya? Apa namanya? Enggak lah, bercanda aja. Jadi kalau tadi dari kriteria yang saya sebutkan, ditambah lagi dengan track record yang baik, ya, di mana dia bisa dia katakan sukses dalam menjalankan amanahnya selama ini, maka menurut saya sosok seperti Bapak Sandiaga Uno layak untuk diangkat menjadi Presiden Indonesia 2024. Pak Sandi? Iya. Habib ngelihat Pak Sandi ini kenapa? Tuh lihat tuh. Oh. Kacamatanya mirip-mirip saya udah. Jadi mentang-mentang tadi saya nyebut ganteng gitu ya. Ya. Tapi rupanya kalau ganteng memang beliau lebih ganteng dari Habib kali. Kalau kita nilai dari foto ini, kalau itu sih nggak juga. Nggak juga. Kalau kita lihat dari foto ini, dilihat begitu terkesan ada beberapa hal ya. Yang pertama mungkin kita bisa lihat kerapihan sosok Bapak Sandiaga Uno, dan itu salah satu kriteria yang cukup penting. Kedua, kesederhanaan. Dengan suksesnya beliau dalam dunia bisnis, dunia usaha, tidak membuat beliau lupa untuk menilai turun kepada masyarakat Indonesia. Ya, kira-kira ini kan pemuda ya, energik gitu kan. Indonesia begitu luas ya. Mampu nggak sosok beliau ini mengemban amanah memimpin Indonesia gitu, sebesar Indonesia yang begitu sangat luas. Sekarang kita lihat bagaimana perjalanan beliau sebagai menteri, itu terlihat energik yang luar biasa. Kesana kemari, semuanya diurusin oleh beliau. Iya. Gitu ya. Apalagi beliau mempunyai track record yang baik ya, sebelumnya memimpin Jakarta juga ya. Jakarta sebagai wabub ya. Betul. Wabub ya, Masya Allah. Nah ini closing dari Habib deh ya. Closing dari Habib. Kira-kira nih saran untuk para milenial nih untuk
apa namanya, kepemimpinan atau pemimpin masa depan itu apa yang harus dibangun dan apa yang harus kemudian dilakukan dari mulai sekarang. Carilah sosok-sosok yang dianggap paling layak untuk mengemban amanah yang begitu besar ini. Dan untuk menentukan sosok yang tepat, kita harus cari orang-orang yang terbiasa turun ke masyarakat, mendengar langsung kisah mereka, mencarikan solusi bagi urusan-urusan mereka. Maka oleh karena itu, kalau kita mau cek by data, maka sosok Sandiaga Uno merupakan sosok yang tepat gitu ya. Tepat ya, apalagi saya juga ngelihat ini apa namanya dari lembaga-lembaga survei, sosok yang ganteng ini memang Oh iya, termasuk terus di atas ya. Iya betul. Iya. Baik Habib, terima kasih ya, menjadi apa namanya, menjadi pencerahan bagi kita khususnya kaum milenial bahwa ternyata kepemimpinan di dalam Islam itu begitu sangat penting sekali ya. Betul. Habib tadi memulai dari bagaimana Islam memperhatikan tentang sosok kepemimpinan, Betul, ya, betul. dimulai dari para nabi yang memang disiapkan oleh Allah sebagai pemimpin khalifah fil ar ya. Betul. Dan ini menjadi salah satu figur bagi kita untuk kita melihat kepada sosok-sosok pemimpin yang akan datang itu, termasuk hari ini kita dalam konteks keindonesiaan, ya pemimpin adalah pemimpin yang pernah dicontohkan oleh para nabi. Kita juga punya nabi-nabinya Nabi Muhammad SAW dan itu menjadi figur barangkali yang harus kita, ya memang harus ada di dalam hati dan kepemimpinan kita semuanya ya. Nah, hal-hal yang dalam konteks kekinian, Habib juga Masya Allah, sahabat muslim ya tadi memberikan satu rekomendasi tentang kepemimpinan milenial. Beliau menyebutkan sosok yang ideal itu luar biasa dengan tentu ini kriterianya ya, Pak Sandiaga Salahuddin Uno, Masya Allah ya, menjadi satu hal yang ini barangkali masyarakat milenial ya bisa ya lebih dekat berkenalan dengan Pak Sandiaga Salahuddin Uno karena memang beliau sosok yang familiar di tengah-tengah masyarakat ya dan begitu sangat dekat kepada generasi-generasi milenial ya. Artinya begitu sangat besar harapan kita bangsa Indonesia ya, menyimpan harapan-harapan itu untuk menjadi lebih baik dengan kepemimpinan muda seperti hal yang tadi disampaikan oleh Habib. Betul. Dengan sosok semoga calon presiden beliau akan ya menjadi seperti Usamah bin Zaid, Masya Allah, anak Usamah muda bin Zaid yang dipercaya oleh Rasulullah untuk memimpin pasukan peperangan pada saat itu. Beliau masih muda tapi integritasnya tinggi dan kita harus yakin sekali lagi nasib kita sangat bergantung kepada sosok pemimpin yang akan memimpin negeri Indonesia ini. Baik, terima kasih Habib, sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bincang saya dengan Habib Ahmad Ali Idrus hari ini begitu banyak mendapatkan hikmahnya dan pembelajaran bagi kita semuanya. Paling tidak ini menjadi satu arahan bagi kita khususnya kaum milenial untuk bisa ya melihat sosok-sosok ke depan tentang kepemimpinan kita. Mudah-mudahan kita nanti bisa melihat sosok yang baik dari sosok yang tadi disebutkan oleh Habib Ahmad Ali Idrus. Jangan lupa sahabat muslim, channel kita ini atau program kita ini akan tetap terus kita tayangkan dan jangan lupa sahabat muslim untuk follow ya di media sosial kita ini ya yang ada di bawah kita ini ya untuk mengikuti perkembangan-perkembangan tentang kepemimpinan Islam, untuk mengikuti perkembangan-perkembangan kekinian ya tentang hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan keislaman atau kepemimpinan di Indonesia insyaallah. Demikian itu saja yang dapat kita bincangkan pada kesempatan siang hari ini. Terima kasih Habib atas waktu yang sudah diberikan kepada kita semuanya. Terima kasih atas ilmu yang sudah disampaikan kepada kita. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, khususnya para generasi milenial. Dan terutama saya terima kasih nih banyak mendapatkan ilmu dari Habib. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sahabat muslim. Saya Dade Alfat undur diri dari hadapan sahabat muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.